bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak anggota Jemaat GKP Kampung Tengah yang saat ini beribadah di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu saat ini. Kami dapat berkumpul bersama keluarga untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita semua saat ini dari Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Demikian pembacaan Alkitab. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi dapat melakukan kehendak Tuhan hari demi hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saya mengawali renungan hari ini dengan satu kata tentang perpisahan. Kata perpisahan bisa menampilkan situasi yang tidak menyenangkan apabila terjadi pada orang yang kita kasihi. Tentu kita pernah mengalami. Berpisah dengan orang yang dekat dengan kita membuat kita merasa tertekan, hilang arah atau tujuan. Berpisah dengan orang tua karena ia telah tiada, atau berpisah dengan teman-teman di sekolah atau di kantor, berpisah dengan binatang kesayangan, dan contoh yang lain. Akan ada kenangan yang membekas bagi seseorang yang ditinggalkan. Hidup terasa singkat namun penuh makna. Ada teladan baik yang bisa dicontoh dari setiap peristiwa. Suasana perpisahan ini dialami juga oleh murid-murid dengan Yesus. Kebersamaan Yesus dengan para murid pasca kebangkitannya sangatlah singkat. Rasanya ingin terus bersama dengan guru yang mereka kasihi. Yesus memberi ajaran untuk tetap setia dan berpengharapan. Perjumpaan yang singkat namun bermakna. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab hari ini ada 2 perikop. Yang pertama Lukas 24 ayat 44 sampai 49.
ingin memberikan pengingatan kembali kepada kita bahwa kebangkitan Yesus yang disaksikan para murid tidak dinikmati oleh mereka saja, tetapi mereka harus menyampaikannya kepada dunia. Ayat 48 tertulis, kamu adalah saksi dari semuanya. Para murid punya pengalaman perjumpaan yang istimewa. Kedekatan dengan Kristus menjadikan mereka bertambah pengertian dan juga pengetahuan. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus janganlah dilupakan. Mereka harus melanjutkan berita keselamatan itu kepada semua orang. Pesan apa yang kuat dalam berita keselamatan itu? Pada ayat 47 tertulis berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perikop yang kedua pada ayat 50 sampai 53 diceritakan bagaimana bentuk kesaksian para murid setelah berpisah dengan Yesus. Para murid menjadi lebih semangat dan bersuka cita. Yesus naik ke sorga dan berjanji untuk memberikan kuasa dalam Roh Kudus. Menjadi saksi yang juga berani di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Para murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tidak hanya diam terpaku atas perpisahan yang dialami. Mereka tidak terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Mereka tetap bersuka cita menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Kalau begitu, bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tetaplah berpengharapan pada Kristus. Dalam keberadaan kita saat ini, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Sampai semua ini kita bisa atasi dengan bijaksana. Secara khusus dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yakinlah bahwa Yesus hidup dan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sadarlah bahwa dosa dan kesalahan pernah kita lakukan. Belajarlah dari kesalahan itu dan mohon ampun pada Tuhan agar dimampukan untuk hidup lebih baik sehari demi sehari. Dan yang ketiga, bersaksilah dalam kata-kata penguatan. Di sekeliling kita banyak yang mengalami ketakutan. Ketakutan untuk pergi berobat padahal ia sedang sakit. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Ketakutan akan kehidupan, makanan dan minuman sehari-hari. Sebarkanlah kalimat penguatan bagi orang lain. Bukan menyebarkan kalimat yang melemahkan, ujaran kebencian, atau berita bohong yang belum teruji kebenaran. Kuatkanlah teman dengan kata-kata yang baik. Kuatkanlah diri sendiri untuk memberikan kalimat positif atas pencapaian pribadi. Jika ada anggota keluarga yang sedang dirundung masalah, dengarkanlah keluhannya dan berikanlah kalimat yang positif. Misalnya kita bisa katakan kepada mereka, kuatkan dan tabahkanlah hatimu, kami bersama. Atau menangislah jika engkau ingin menangis, kami tetap menguatkan. Percayalah jika kesaksian kita dalam tingkah laku dan tutur kata yang baik akan berdampak positif bagi orang lain. Selamat melanjutkan kesaksian baik kepada orang lain. Sesuai tema kita saat ini, bagi kita sekalian, Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah menjadi saksinya. Kesaksian itu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.